menyinari dalam kegelapan. Hai, selamat datang di Gen 48. Special Senbatsu Sosenkyo. Hai. Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Sobat Gen, di OTM Malam obrolan tiap waktu malam yang jam 9 sampai jam 11 ini dialihkan menjadi Gen 48 karena sudah ada anak-anak JKT48 di sini. Sudah ada Chelsea. Ada Gendis. Dan juga ada Cynthia. Malam. Wih, ini anak-anak Gen 11 yang baru aja dipromote ya. Betul Kak. Menjadi member inti. Oh my god, congratulations. Thank you Kak. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih barengan sama Chelsea, sama Gendis dan juga Cynthia, ya. Kayaknya nggak Abdul kalau anak JKT tuh dateng nggak Jiko gitu ya. Bener banget. Nggak Jiko Shokai. Coba boleh dari siapa dulu? Kalian yang mau Cynthia deh. Paling tua. Oke, aku dulu ya. Oke, Tapi aku kalau Jiko itu harus ada bantuannya. apa tuh? Jadi nanti kalau ke Jiko harus dijawab semangat. Semangat. Yes. Begitu udah selesai ya. Oke. Nanti ada bagian yang harus dijawab semangat. Oke, baik. Semangatku terus menerus meluap. Pop pop. Halo, aku Cynthia yang selalu Semangat. Di situ. Yes, betul. Baik. Oke, berarti selanjutnya Gendis. Halo semua, selamat malam. Malam. Bonjour, priang dan pencair suasana, itulah aku. Halo semuanya, aku Gendis. Terima kasih. Gendis, bener gak? Yes. Kemarin aku diajarin sama yang minggu lalu gitu. Ada, jadi begitu udah selesai Jiko langsung disebut namanya. Gendis. Oh, gitu. Gendis. Oke. Sekarang Chelsea. Okay. Hello everyone, good evening. Good evening. As bright as a shooting star in the starry night sky. Halo semuanya, aku Chelsea. Terima kasih. Chelsea. Nah, kalau misalnya kita tarik ke belakang dari ceritanya Chelsea, Gendis dan juga Cynthia waktu masuk JKT48. Nah, ini siapa yang mau ceritain dulu nih journey-nya? Aku boleh nggak? Oh, Boleh. Gendis boleh Oke, Gendis. jadi tuh sebenarnya ya awal-awal itu aku tuh tahu JKT tahu dari lagu Fortune Cookie kan Kak. Oke. Nah itu cuman tahu emang viral doang kan, dance tuh viral banget di TikTok kan. Nah terus ada salah satu lagu JKT yang langsung viral banget, judul itu Pesawat Kertas 365. Terus kayak aku tuh jadi lagi pengen ambis-ambisnya sekolah gitu kan. Terus kayak aku bilang nggak usah lama. Terus kata mama aku, oh ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi ternyata mama aku tetap daftarin aku diam-diam. Oh, jadi justru orang tua kamu yang mengencourage untuk nggak apa-apa audisi aja coba. Iya. Walaupun aku kayak udahlah nggak usah, tapi sebenarnya mau sih, tapi kayak ya udahlah nggak usah lah, nggak bakal lolos juga kayak mama aku, tapi tetap diam-diam daftarin gitu. Mama aku nggak ngasih tahu kalau dia bilangnya oke lah nggak jadi daftar, ternyata dia bilang ke aku dia jadi daftar, tapi pas aku udah lolos gitu loh. Pas aku udah di calling sama manajer JKT48, kayak halo kamu lulus tolong ke kantor gitu. Baru ngasih tahu. Iya, di situ mama aku udah ngasih kayak kaget. Langsung lah shake shock ya. Ternyata sekarang udah ikutan kamunya Senbatsu Sosenkyo. Iya. Itu. Tapi kalau untuk Chelsea dan juga Cynthia gimana nih? Oke, kalau aku tuh sebenarnya dulu juga jalur FYP juga. Jadi tahu JKT itu jalur FYP juga. Betul. Aku kan sebetulnya waktu itu pas aku lagi pandemi kan ya, itu aku tuh udah umur 17 berarti, di mana JKT48 itu batas pendaftarannya itu 18 tahun. Berarti Itu setahun lagi deadline tuh. bahkan bukan setahun lagi Kak. Jadi aku tuh audisi itu kan kira-kira mungkin September gitu ya. Dan diumumin tuh Oktober. Kita waktu itu diumumin 31 Oktober. Dan kamu ulang tahun ke-18 di umur Di bulan November. Jadi bener-bener dikit dekat lagi. itu. Iya. Oh my god. Mungkin kalau itu pendaftarannya mungkin dimundurin sedikit, kayaknya udah gak bisa deh. Karena maksimal 18 tahun. Bener. Oh, berarti sama nih ya Gendis dan juga Cynthia. Kalau Chelsea gimana nih? Nih Kak, aku beda nih Kak. Aku didaftarin sama mama aku. Dan bahkan waktu itu aku gak tahu JKT48 itu apa. Ya. Sebenarnya aku lumayan tahu sih JKT48 itu apa, tapi kayak gak terlalu tahu soalnya waktu itu bahasa Indonesia aku kurang gitu Kak. Aku Oke. cuma bisa bahasa Inggris. Bahkan di audisi itu tuh kan kita dikasih pertanyaan sama kakak-kakak manajemen gitu kan. Aku gak bisa jawab tahu guys pertanyaannya. Oh, Jadi ya kayak kamu ngomongnya aja kakak-kakak manajemen ya. Bukan kakak-kakak manajemen gitu. Kakak-kakak manajemen. Kalau misalnya Chelsea kakak-kakak manajemen ya. Harus dengan pronunciation yang baik dan benar. Very cute sih, very demure ya. Demure. Oke,
Bahkan kamu nggak tahu. Pertanyaannya kayak aku masih kayak gitu loh Kak. Jadi kayak tapi aku jawabnya dengan bahasa Inggris jadinya Kak. Jadi kayak aku gak tahu pertanyaan, tapi kayak aku tetap jawab gitu loh guys pertanyaannya. Aku nanya agak out of topic ya. Berarti kalau misalnya kamu kayak lagi ngomong dalam hati gitu, lagi mikir, kamu berarti in English. Aku in English sih Kak dulu. Iya, soalnya first language aku English dan papa lucu banget. Iya, dan papa aku dari Australia kan Kak. Terus mama aku orang Indonesia, jadi aku Sunda bule. Oh alah. Sule kah? Oke, abis ini kita bakal ngomong everything in English ya. Tapi nanti ada subtitlenya buat Sobat Gen ya. Bercanda ya. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi masih barengan sama anak JKT48, Chelsea, Gendis dan juga Cynthia. Sama Chelsea, Gendis dan juga Cynthia. Yes. Ini anak-anak Gen 11 JKT48 ya. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang cerita Chelsea, Gendis sama Cynthia masuk ke JKT48. Nah, tapi kalau kita balik lagi nih ke tahun 2018 dan 19. Ini untuk Gendis. Gendis tuh pernah merilis lagu anak-anak ya. Dan pernah jadi salah satu pemeran di web series YouTube. Sebenarnya apa sih yang bikin Gendis itu tertarik ke dunia entertainment berarti ya, kalau kita lebih generalisasi lagi? Sebenarnya awal aku tuh les nyanyi sih. Aku tuh les nyanyi tuh dari kelas 3 SD. Aku dari kelas 3 SD. Di kelas 3 SD abis itu di situ sering ikut lomba-lomba kan. Nah, terus aku ikut sanggar, salah satu sanggar. Di situ aku coba belajar acting, belajar ya modeling juga. Di sana ada modeling kan. Di modeling terus abis itu sempat dipanggil web series yang di YouTube itu juga. Kayak di TikTok kayak udah kesebar juga sih. Kayak orang-orang pada tahu juga kan. Itu aku masih kecil. Digital. Kelas berapa ya? Itu kayak kelas 4 SD kayaknya, masih kelas 4 SD. 3 SD juga gak ngerti, aku lupa banget. Oh my god. Terus abis itu di situ sembari itu aku ikut kayak modeling, tapi tuh awalnya bukan modeling Kak, aku ikut beauty pageant. Kontes kecantikan. Waktu itu aku masih tinggal di Bandung kan. Jadi ikut beauty pageant di daerah Jawa Barat sana. Abis itu lolos ke Jakarta beauty pageantnya, habis itu fokus lah ke dunia modeling, kayak sering photoshoot gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya di dunia acting baru sekali sih Kak. Aku tuh lebih fokus ke nyanyi sih sebenarnya, ya nyanyi sama modeling. Tapi modeling juga nggak terlalu lama. Oke. Di keluarga kamu berarti ada yang di dunia entertain juga kah? Enggak. Oh, iya dia aku doang deh kayaknya. Berarti emang explore aja ya kamu ya. Oke. Kalau sekarang aku mau ngomongin soal Cynthia nih. Nah, Cynthia ini punya julukan, kalau aku baca di sini ya, aku teliti, Bu Dosen di Gen 11. Yes, benar. Kenapa sih dipanggil Bu Dosen? Soalnya kayak dengar-dengar kamu juga sama member-member gitu ya, terlihat mengayomi gitu. Kamu sebenarnya tidak berpuasa, tapi ikutan puasa. Nah, iya waktu itu karena pas bulan puasa kan ya. Aku tuh ngide aja gitu, apa aku bikin sahur gitu ya. Maksudnya tiap sahur tuh aku nge-live. Jadi tuh kita ada IDN Live gitu kan, ada aplikasi untuk live buat JKT48. Terus abis itu aku nge-live gitu kan, pikirannya udah deh aku pengen live deh setiap sahur gitu kan, sekalian nemenin juga. Terus karena rutin tiap hari 30 hari, jadi ada bahkan hashtag sahur with Sin namanya. Gemes banget, padahal kamu tidak beribadah sahur dan beribadah puasa ya. Betul. Seru banget, dan kayak suasana sahur tuh kayak khas gitu kan, karena berasa ditemenin. Iya, karena sepi, tapi kamu kalau lagi connect with people ya kerasanya connected banget, karena kan sekitar kamu surroundingsnya sepi kan. Iya, tapi bukan sepi doang sih. Aku tuh jadi kayak setiap bangun kan ada yang teriak kan sahur. Oh iya bener, sahur gitu. Jadi kayak aku juga kayak ngerasain gitu loh vibe sahur juga. Gamas. Oke. Itulah ya yang membuat kamu dipanggil Bu Dosen. Sekarang aku pengen lanjut mau nanya untuk Chelsea. Chelsea kan juga dulunya modeling ya kan? Betul. Kamu modeling bahkan pernah sampai dapat penghargaan di Thailand. Ya. Wow. Itu gimana sih perjalanannya, dan akhirnya mau nggak nerusin modelingnya terus gitu? Ya Kak, jadi pas aku umur 9 tahun aku udah ikut dunia modeling kan Kak. Terus pas tahun 2022 atau 2021 aku ikut pageant di Thailand itu tuh. Nah terus kayak aku kayak mau gak mau kayak apakah aku harus ikut atau enggak, soalnya
kayak aku yang paling muda Kak di pageant itu. Aku umur waktu itu 12 atau 11 tahun. Terus kayak kompetitor yang lain kayak 17 tahun, 16 tahun, dan dari negara-negara yang lain kan pada cantik-cantik semua. Jadi kayak aku confidentnya kayak masih kayak apakah aku bisa gitu kan Kak. Terus di sana kayak kita harus nunjukin skill kita Kak. Jadi waktu itu aku main gitar dan juga aku joget gitu lagu Indonesia kan. Kayak aku kayak pengen membawakan kayak budaya Indonesia ke dunia internasional gitu Kak. Kayak pengen kayak membuat kayak orang-orang tahu budaya Indonesia sekeren apa gitu. Oke, jadi kayak kamu ya udah kamu dobrak aja insecurities itu. Kayak wah harus pasti bisa ini aku. Dan aku alhamdulillah puji Tuhan aku dapet juara 1 di sana Nih kan kamu tuh ngelihat kayak yang lain cantik-cantik banget, padahal sebenarnya di otak mereka juga gitu ngeliat kamu. Iya, aku juga pernah ikut lomba bareng Gendis. Iya Kak, sumpah. Jadi tuh waktu itu kan acara batik kan, fashion show batik. Abis itu di backstage tuh kayak aku tuh sebelahan sama dia. Iya sebelahan sama dia. Tapi belum kenal. Kita juga kayak gak sering ngomong gitu. Gak ngomong kayak hai halo gitu. gitu. Kayak aku ngajak kenalan deh kalau nggak salah, seingat aku ya. Itu aku masih umur berapa aku nggak ngerti. Pokoknya aku ngajak kenalan dia. Oh kita kenalan doang, abis itu kita diem-dieman. Iya aku kalah di juara 1. Kan dulu masih juga umur berapa, jadi kayak belum terlalu ngerti. Terus betul. aku nggak asing waktu ketemu dia di kantor pas audisi. Kayak pernah lihat nih orang di mana ya? Ternyata kita pernah satu lomba. Ya ampun. Tapi aku gak sadar, kayak aku gak tahu Gendis itu siapa Kak. Tapi kayaknya Gendis masih ingat aku, tapi aku gak ingat Gendis. Balik lagi sekali lagi, satu hal yang aku syukuri, kalian bukan tetangga saya ya. Kalau nggak ibu saya akan selalu membandingkan saya dengan Anda. Masih barengan sama Raya Sabrina di Gen 48, barengan sama anak-anak JKT48 Gen 11. Ada Chelsea, Gendis dan juga Cynthia. Yes, kita mau lanjut ngobrol lagi nih ya. Masih dalam rangka kampanye Senbatsu Sosenkyo. Berarti di masa-masa ini kan berarti fans-fans kamu harus mengenal kamu lebih dalam lagi, ya gak sih? Setuju ya. Nah, kalau fakta-fakta tentang Chelsea, Gendis, dan juga Cynthia nih, kalau misalnya aku kulik ya, ini mulai dari Gendis nih. Ini katanya Gendis suka banget nge-share menu makanan sahur yang dimakan tiap hari. Kamu setiap hari, kalau misalnya Cynthia kan nge-live, kamu nge-share menunya berarti? Kalau kamu, nah hampir setiap hari. Hampir tiap hari. Apa menu sahur yang paling kamu suka? Aduh, bubur sih Kak. Bubur di sahur berarti bikin sendiri? Sebenarnya nggak tahu, aku lupa sih malah misalnya aku lupa, tapi pernah deh kayaknya bikin bubur pas sahur. Bubur tuh anget gitu loh Kak, terus kayak nggak kenyang banget sebenarnya. Kalau nasi kan ya kayak apa ya, so full gitu. Kalau misalnya bubur tuh anget, terus tuh apa ya, nggak kenyang, terus juga kenyang tapi kayak nggak kenyang banget gitu loh. Oke, berarti kamu tim yang tidur dulu. Oh. Kok ya pertanyaan aku nggak nyambung juga ya. Harusnya aku nanya itu ya. Harusnya aku nanya ke situ. Oke, kamu tim bubur diaduk apa nggak diaduk? Diaduk. Chelsea? Kalau aku sih dua-duanya gak apa-apa sih Kak. Kayak doyan sih dua-duanya. Jadi diaduk atau nggak diaduk? Diaduk. Oh, diaduk. Gak diaduk pastinya. Karena menurut aku bubur tuh punya semuanya tuh punya komponen sendiri-sendiri gitu loh. Maksudnya kayak kecapnya tuh ada rasa sendiri, buburnya ada rasa sendiri, daun bawangnya ada rasa sendiri. Jadi kayak menurut aku tuh kayak sayang kalau diaduk gitu. Terus kayak ada tekstur dari misalnya kacang atau kulit pangsit. Udahlah. Sagi tuh emang saling ngerti satu sama lain. Langsung bawa zodiak. Oke, kita lanjut lagi. Aku mau nanya ke Nis. Lanjut lagi Cynthia nih ya. Sin, kalau misalnya tadi kita ngomongin journey kamu pertama kali masuk JKT, waktu kamu daftar JKT kan kamu nggak ngomong tuh sama orang tua, benar ya? Iya. Tidak ngomong sama orang tua. Akhirnya ngasih tahu orang tuanya tuh kapan dan gimana akhirnya prosesnya? Jadi gini, aku tuh sebetulnya awalnya kan daftar aja gitu ya. Dan mungkin karena umur aku udah segini juga, jadi aku kayak ya udah I'm fine gitu loh, kayak daftar aja gitu kan. Daftarnya juga aku online dari website, jadi nggak yang harus ke teater gitu. Nah pas aku daftar, kan aku udah submit segala macam foto, data diri, abis itu keterangan deskripsi gitu kan. Terus tiba-tiba ini hari pertama banget aku masuk kuliah semester baru. Oh jadi pas maba tuh ya? Iya pokoknya sekitar semester awal gitu deh. Terus ditelepon kan, bahkan pas ditelepon pun aku lagi di mobil gitu kan, lagi ada mama sama papa aku gitu kan. Terus aku kayak act normal aja gitu loh, kayak ditelepon kan kayak
kamu bisa datang nggak ke sini gitu kan. Aku bilang kayak oke gitu kan. Dan aku tapi belum kasih penjelasan sama sekali di situ ke mama papa aku. Oke, jadi kalau misalnya ada di sound TikTok tuh yang act full. Yes, bener banget. Jadi aku dengan kayak telepon aku full gitu Act full, kan. oke. Pas sampai rumah baru aku ngomong. Bahkan aku ngomong jadi setelah aku udah diterima untuk audisi lagi maksudnya. Jadi kebalikan sama Gendis. Kalau Gendis mamanya kasih tahu pas udah ditelepon. Oke. Kalau aku baru kasih tahu mama papa aku pas udah ditelepon. Oh my god. Untungnya disupport. Yes, tapi awalnya mereka kayak yang apa nih gitu kan, maksudnya kayak ini apa grup idol gitu kan. Tapi pas banget waktu itu pas mama papa aku tanya, kayak beberapa hari setelahnya itu JKT48 muncul di TV. Oh, jadi kayak ini loh Ma, apa Yes. gitu. Jadi kayak it's not my job buat deskripsi ini tuh apa gitu kayak sudah ada TV-nya semesta udah jelaskan. sendiri. Oh my god, Yes. didukung semesta nih berarti Betul. Cynthia ya. Oke, kalau Chelsea ya, kalau Chelsea tadi kan udah pernah lomba terus menang yang di Thailand itu. Berarti kamu di Thailand berapa lama tuh? Aku sekitar 1 minggu kak. Satu minggu di Thailand. Terus kamu juga sempat tinggal di Australia. Iya kan. Iya, kamu sempat tinggal di Australia. Berarti kamu cukup sering traveling, Iya, bisa dibilang sering ya. banget kak ya. Kalau misalnya kamu bisa pilih tinggal di negeri apa, kamu mau tinggal di negeri apa? Waduh, sebenarnya tuh aku tuh pengen banget tinggal di mana ya, di Indonesia juga kayak aman, di Australia juga kayak aman. Tapi kalau harus pilih, kayaknya England deh kak. Kenapa? Kenapa England? Gak tahu sih sebenarnya, kayak bukan tinggal di sana sih kak. Mungkin aku traveling ke sana, soalnya aku belum pernah ke sana. Terus kayak aku dikasih nama Chelsea karena papaku fans Chelsea Football Club kak. Oh my Dan God. Chelsea Football Club itu dari England kan kak. Jadi kayak Yes. aku pengen banget ke kayak stadiumnya, terus kayak foto-foto di sana. Wow, keren banget gitu. Wah, lucu banget lagi. Jadi kamu Chelsea karena emang Iya, papaku Papa kamu fans. fans Chelsea. Jadi kayak aku dikasih nama Chelsea gitu kan kak. Soalnya papaku bener-bener ngefans gitu. Wah, menurut aku sih kamu suatu hari harus sih ke sana sih. Iya, betul. Terus kayak foto di depan Stadiumnya, Kak. stadiumnya gitu ya, Chelsea. Iya. Meet Chelsea. Chelsea Gitu. gitu. Iya, kayaknya bakal lucu banget sih kak. Seru banget, seru banget. Oke, kita akan mengulas untuk apa sih yang bisa dikulik lagi nih dari Chelsea, Gendis, dan juga Cynthia. Abis ini ya, tetap di Gen 48. FM Generasi Suara Musik Indonesia, Sobat Gen barengan sama Raya Sabrina dan juga sama anak-anak Gen 11 JKT48. Masih ada Chelsea, ada Gendis dan juga Cynthia. Yes. Tadi kan aku tuh nanya tentang fakta masing-masing ya. Kalau sekarang aku tuh mau nanya seberapa kalian tuh tahu sih tentang member satu sama lain. Nah, oke. Jadi ini pengetahuan tentang temannya ya. Oke. Jadi langsung aja aku mau kasih pertanyaan. Yang pertama untuk Chelsea, boleh gak kamu sebutin sisi positif ya, kelebihan dari Gendis? Oke, jadi tuh Gendis kita seumuran kan Gendis. Jadi kayak Gendis itu bener-bener mood booster gitu loh kak. Dia tuh sering bahagia, sering kayak full of energy gitu kan Gendis. Terus kalau aku lagi sedih gitu kan, kayak Gendis suka nyamperin aku gitu loh kak. Terus kayak nanya kayak Chelsea, are you okay gitu. Kayak bener-bener sayang Gendis gitu loh. Terus kayak aku sahabat Gendis sih, bener-bener sahabatnya Gendis. Iya. Oh, jadi kayak karena kamu seumuran juga kali ya. Iya. Jadi nyambung dari segi Betul, bercanda kan? dan segala macamnya. Jadi kayak humor kita sama-sama gitu kan kak. Terus kayak kita juga sering ngomong dengan bahasa apa gen alpha gitu kan. Sigma. Kalian suka miwing bareng? Suka kan? Coba ya, coba. 3, 2, 1. Miwi. Oke, sekarang aku pengen Cynthia nih. Cynthia boleh sebutin sisi positif dari seorang Chelsea. Gimana nih, Cyn? Jujur Chelsea tiap hari tuh positif. Oh. So sweet. I love it. Gemes, I love this girlhood. I love you. Gemes. Jadi Chelsea kan biasa dia tuh kegiatan tuh abis pulang sekolah kan. Dia itu cukup sibuk juga di sekolahnya. Jadi kalau misalnya kegiatan dia selalu misalkan dia tuh selalu kayak ada 5 stars abis sekolah gitu lah. Tau lah anak abis sekolah tuh gimana Iya, gitu kan. iya. Tapi dia tuh bukannya capek, tapi dia tuh tetap happy gitu loh. Jadi kayak misalkan ya energi dia tuh gak pernah habis walaupun dari pagi gitu kan. Iya kan? Sumpah, Tapi ya. aku tahu mood booster kamu, Chel. Apa tuh Ci? Es serut.
es serut. Sumpah Kak, setiap kita show aku kayak pasti beli es serut sih Kak. Kayak aku pernah beli 5 es serut dalam 1 hari. Terus aku 5 habisin es serut semuanya. nih 5 Enak banget. Kayak bowl gitu Kak, kayak bowl gitu. Enak banget Kak, sumpah. Iya. Ada di dekat teater. Ada. Iya, Oh, dan kamu selalu beli itu. Gak pernah bosan 2 tahun. Gak pernah bosen. Terus kayak aku baru mulai tahun ini sih Kak, kayak suka banget es serut gitu. Iya, jadi kayak Jadi apa rahasia Chelsea selalu ceria, yaitu adalah yang manis-manis. Yes, Gula. Dan karena Chelsea beli, aku juga ikutan beli juga. Oh, jadi kamu ini ya menginfluence teman kamu untuk beli juga ya. Iya, betul. Oke, sekarang berarti yang terakhir adalah Gendi. Sebutin sisi positifnya Cynthia nih, bu dosen kita nih. Apa nih? Cynthia tuh sibuk banget kan, dan aku salut banget sama Cynthia karena dia bisa ngimbangin kuliah sama JKT-nya. Wah iya sih. Aku itu keren banget sih. Mahasiswa akhir loh. Iya, makanya aku kayak Oh my bangga God. banget itu loh. Dan dia tuh kayak gak pernah, Cici tuh gak pernah gak pernah ngeliatin kalau misalnya tuh dia lagi capek, dia lagi sedih. Kayak misalnya kita lagi latihan bareng-bareng rame-rame Gen 11 atau misalnya member, walaupun Cici capek banget tapi kayak Cici tuh berusaha untuk senyum gitu loh. Iya, berusaha untuk senyum, berusaha untuk kayak ngajak ngobrol gitu. Jadi kayak aku tahu sebenarnya Cici capek banget tapi kayak Cici tuh gak pernah memperlihatkan itu. Bahkan kayak kadang tuh kayak aku kayak suka ngeluh aku capek banget, tapi aku ngeliat Cici kayak Cici lebih capek, tapi kayak Cici tuh lebih semangat daripada aku. Jadi kayak Cici tuh memberi semangat kepada aku, kepada Terus kayak Cici itu gak bisa marah tau Kak. iya kok bener banget. Cici tuh orang lembut, orang paling lembut sumpah. Jadi waktu itu kita pernah sekali show teater dan kayak topiknya itu adalah orang paling gak enakan. Maksudnya kayak mungkin paling gak enakan juga dengan meaning orang paling gak pernah marah gitu ya. Dan aku banyak banget dapat vote. Iya, tapi emang bener sih, emang bener sih itu. Sumpah. Iya, di Cynthia emang. Semarah-marahnya Cynthia kayak gimana? Bisa Gak bisa Kak. Gak bisa Kak. kayak misalnya kayak enggak deh. Nah, itu pernah nggak? Kayak yang Tetap kayak senyum Kak. Negur kayak Chelsea kamu jangan kayak gitu. Itu kan nanti kamu kayak gini kan, besok kayak gini, makanya kamu jangan kayak gitu lagi ya. Gitu cara negurnya. Yang bener-bener kayak mommy Gen 11 gitu. Iya. Karena aku pikir juga mereka maksudnya masih usianya masih kecil banget kan. Jadi ya udah kayak dibilangin aja gitu loh. Cici tuh oh my god. soft spoken banget sih. Soft spoken banget. Oh my god, kayaknya Cynthia bakal kaget ya ketemu aku yang urakan spoken. Bukan soft spoken deh. Tapi yang aku suka dari mereka juga, mereka tuh kayak supportive sister banget sih. Kalian suportif banget, gemes banget, dan yang aku suka banget ngeliat dinamika ini adalah kalian benar-benar bisa melihat positive sides dari masing-masing gitu. Lovely. Kompak terus ya. Makasih Kak. Generasi Suara Musik Indonesia masih barengan sama Raya Sabrina di Gen 48 barengan sama Chelsea, Gendis, dan Cynthia. Yeay. Ini kan kita masih dalam rangka di momen kampanye Senbatsu Sosenkyo ya. Berarti kalian masing-masing tuh udah nge-upload atau nge-posting video masing-masing ya. Betul, video Senbatsu ya. Oke, nah aku pengen minta kalian ceritain tentang konsep video Senbatsu masing-masing ya. Start from Chelsea deh. Dari aku. Dari Chelsea Oke. deh. Jadi di dalam video SSK aku tuh aku main gitar Kak. Dan Oke. kayak tujuan aku di JKT48 itu aku pengen banget membawakan JKT48 ke dunia internasional. Jadi kayak iya, aku pengen banget kayak suatu hari nanti semoga JKT48 bisa perform di negara-negara western countries, for example kayak Australia gitu, Amerika gitu. Bukan hanya di Asia doang sih, tapi kayak di seluruh dunia aja sih Kak. Jadi di situ aku kayak main lagu Flying High, kalau kakak tahu. Tahu Flying dong, High. Iya, tahu ada video Jadi kayak, klipnya. Jadi kayak Flying High itu tuh kayak lumayan sama dengan Jiko aku, yaitu kayak as bright as a shooting star in the starry night sky. Seperti kayak aku pengen menuju kayak bintang yang paling tinggi di angkasa gitu sih. Semangat. Makasih lah Kak. Makasih. Keren. Dan main gitar kamu nih juga membawa kamu kan juara 1 di Thailand kan? Iya, betul Kak. Oke. Semangat terus ya. Makasih, Kak. Bisa JKT48 Yes, bisa. pasti bisa. Pasti bisa. Oke, kalau Gendis gimana nih, Dis? Kalau video kampanye SSK aku itu tentang berani untuk berbuat kebaikan. Jadi tujuan aku di JKT48 itu sama seperti tujuan JKT48 di sini, yaitu memberikan energi positif ke
semua orang gitu. Jadi aku pengen memberikan kepositifan diri aku sendiri, maksudnya dengan cara dengan cara aku sendiri untuk ke semua orang. Jadi kayak semua orang tuh bisa merasakan hadirnya aku dan kepositifan aku dan JKT48 gitu-gitu. Jadi happy virus ya buat orang-orang, terutama fans kamu dan juga orang-orang sekitar kamu. Gamas, lovely. Oke, semangat ya buat Gendis. Sekarang kita lanjut lagi ke Cynthia. Kalau kamu gimana nih konsep video SSK kamu? Oke, jadi video SSK tuh ada tagline-nya. Ada tagline-nya, gimana itu? Serumah Cynthia. Gimana? Serumah Cynthia. Serumah Cynthia. Kenapa Serumah Cynthia? Sebetulnya aku pilih Serumah Cynthia karena itu yang paling relate sama aku sih. Aku tuh kan mahasiswa interior design. Oh. Jadi emang sehari-hari tuh kayak ngedesain ruangan-ruangan rumah gitu loh. Dan kenapa aku pilih Serumah Cynthia? Karena aku di situ aku jelasin. Jadi kayak rumah itu tuh sebenarnya seperti kehidupan kita gitu loh. Kayak rumah itu kita tuh harus banyak prosesnya kan. Misalkan kita harus menentukan titik-titik pembangunannya, terus fondasinya, terus sampai ke finishingnya gitu kan. Aku bilang pokoknya di hidup ini tuh kita juga harus ada menentukan goalsnya tuh apa. Terus kalau udah ditentuin kita tuh harus mengejar goals itu gitu loh, dan juga harus sampai selesai, hampir sampai dapat gitu kan. Oh my god, dalam ya? Yes. Dalam, jadi bener juga ya, hidup ini tuh seperti kita sedang membangun rumah. Harus ada planningnya, harus ada usahanya. Bener. Tapi juga dibikin nyaman. Yes. Dan kenapa aku pilih rumah? Karena menurut aku Teater JKT48 itu kayak rumah buat aku. Jadi kalau Teater JKT48 itu rumah pertama apa rumah kedua nih sekarang? Rumah pertama, lebih sering aku di teater. Jadi rumah pertama bukan rumah kedua lagi ya. Iya. Oke. Dan aku juga nyelipin pesan. Jadi kayak misalkan rumah itu kan bangunan. Kayak itu kan bangunan, tapi kalau misalkan gak ada penghuninya, misalkan gak ada kalian yang mendukung aku tuh kayak buat apa gitu loh. Jadi ada bangunan tapi gak ada penghuninya tuh for what gitu kan. Jadi aku mengajak mereka mahasiswa aku nih supaya serumah sama aku. Serumah Cynthia. Oke, berarti cara vote-nya gimana nih guys? Jadi kalau vote itu tuh ada beberapa pilihan juga sih. Kamu tuh bisa misalkan bisa video call, di photobook itu dapat video call dan itu bisa dapat vote juga. Jadi jumlah vote itu berbeda-beda tiap kegiatan gitu. Misalkan kalau misalkan kamu jadi OFC itu dapat 1 vote. Terus misalkan kamu daftar teater itu juga dapat vote juga. Terus misalkan kamu ikut meet and greet itu juga dapat vote, Tusha juga dapat vote. Jadi beda-beda. Lengkapnya di JKT48. Oke. Berarti itu cara vote-nya ya. Ada lagi yang mau menambahkan untuk cara vote untuk Chelsea Gendis gitu ya. Gendis. Oke. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut cek aja di websitenya di JKT48.com.